Sahabat budaya, sagu adalah salah satu bahan pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kue atau kuliner yang berbahan dasar sagu bukanlah hal baru di Sangihe, tapi dengan berkembangnya teknologi, terbukanya akses informasi, maka pelaku usaha di bidang kuliner terus berinovasi agar produknya tetap diminati oleh masyarakat. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan membuat beragam kreasi dalam pembuatan kue yang berbahan dasar sagu. Dengan melihat tampilan dari kue-kue ini, Anda mungkin tidak bisa menebak bahwa bahan dasar pembuatan kue ini bukanlah tepung biasa, melainkan sagu. Dari mana muncul kreasi dan inovasi di bidang kuliner ini, serta bagaimana agar produk ini terus berkembang dan memenuhi standar? Pemirsa RRI Net, Anda bisa mengikutinya dalam obrolan budaya bersama RRI Tahuna. Malam hari ini dalam obrolan budaya seperti biasa Momo ditemani oleh Ungke dan juga ada narasumber yang hadir untuk membahas tentang topik kita di malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Yokibet Weike Katiandago, ini selaku pembuat kue dari sagu dan pelaku UMKM. Selamat malam. Selamat malam, Mo. Iya, kita sapa dengan Ibu Ike aja. Ibu Ike saja. Iya. Oke, kabarnya bagaimana ini, Bu? Baik, sehat. Baik, puji Tuhan. sehat. Iya. Luar biasa ya, dari Tariang Baru menuju ke Tahuna cukup jauh ini perjalanan, tapi aman ya di perjalanan tadi? Aman. Aman, Iya. terkendali. Kemudian yang kedua ada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Insinyur Sony Kapal MM. Selamat malam, Ya, Pak Kadis. Selamat malam sahabat budaya di seluruh Indonesia. Jadi saya senang sekali boleh menyapa seperti ini. Kalau kita jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa singgah Bengkalis. Kalau kita mau berhadap-hadapan seperti ini, jangan lupa melihat alis. Asik. Sehat semua, salam sejahtera. Salam sehat ya. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pemirsa RRI Net, kita langsung saja mengobrol ya dengan kedua narasumber kita. Dan pemirsa RRI Net, kita bersama juga dengan Ungke pada malam hari ini. Apa kabar Ungke? Baik. Halo pemirsa RRI Net. Nah, ini Ungke dari mana ini dengan? Ungke baru pulang dari Kebong. Oh, dari Kebong. Ada Bayangkan Ungke dari pagi sampai sore Aa? ada di Kebong lantaran terlalu sibuk. Padahal Ungke pejob cuma sampai sore. Oh, Cuma karena bahannya akhirnya Ungke lembur lembur. sampai malam. Kong sampai malam lagi kasih yang belum pulang di rumah. Momo so bilang Marjo di sini Momo ada so dialog telepon toh. tadi. Jadi Ungke so gabung di Momo ini dia. Begitu. Mar aman ini we Ungke, sehat-sehat we ini? Aman, sehat. Momo dah, perlu ditanya lagi Momo ini. Oh, nyana usah. Luar biasa kalau Wah, sudah ya Ungke mantap luar ini, biasa. Aa. Biasanya kok kalau Momo sehat, Ungke sehat lagi. Biasa Nah, begitu itu toh? dia. Betul. Karena Iya. kita paket. Oh. Ya, Mo, Sepaket. bagaimana tadi? Apa Oke, tadi? kita langsung saja ke Ibu Ike selaku pembuat kue yang berbahan dasar sagu ini, Sagu. Ungke. Waduh, ini sagu Ungke banget. Ah, itu Iya. dia. Ungke jam makan sagu tuh? Wih, ada banyak. Ada Ungke. Banyak Ungke selalu makan sagu. Kalau kue sepernah rasa? Belum sih kalau kue yang dari mentega ada, tapi kalau berbahan dasar sagu mungkin baru mau dengar. Makanya Ungke gabung di sini sih. Oh, begitu. Jadi Ungke mencari tahu ini Iyo. DP cerita. Makanya Ungke suka mau dengar bagaimana ini penjelasan dari Ibu Ike toh. Oke, langsung saja ke Ibu Ike.
Ibu, bagaimana sih awal mula menekuni pembuatan kue dari sagu ini? Oke, baik. Awalnya ketika kami pindah tugas, suamiku kan anggota, jadi pindah tugas tahun 2016 itu pindahnya harus di kampungnya. Kan Sangir terkenal dengan sagu ya, Ya. merupakan makanan pokok orang Sangir ya. Kalau tidak makan sagu bukan orang Sangir itu itu ya, toh. Jadi saya lihat ini peluang bisnis bagus. Sagu kan mudah didapat di pasar, boleh kita temukan, iya. Di petani-petani pun banyak kan ya bisa ditemukan di sekitar kita. Jadi saya beralih, awalnya waktu di Makassar saya jualan kue tepung terigu yang berbahan tepung terigu. Ketika di Sangir saya lihat peluang bisnis ini bagus untuk beralih ke tepung sagu. Jadi saya berinovasi, bikin kreasi yang baru, kue sagu. Ya. Jadi Ibu memang awalnya gimana ini Ibu? Ibu dapat inovasi dari mana? Kan tadi terigu, terus sekarang sagu. Pertama pikiran Ibu bagaimana sih bikin apa ini dari sagu? Ya, imajinasi sendiri, imajinasi Ungke. sendiri. Iya, otodidak. Otodidak. Iya, Jadi mungkin imajinasi sendiri, bahan isi kepala dasarnya sendiri. Yang pertama terigu, kemudian ini diganti Ya, dengan sagu. Pembuatannya sagu. mungkin sama seperti bikin kue dari terigu. Beda, atau- Ungke. Oh, beda juga Beda, ya, iya. Dia tidak seperti tepung terigu. Kalau tepung terigu teksturnya beda dengan sagu. Kalau sagu dia seperti maizena gitu. Dia kalau digenggam lepas semua. Jadi kalau kita mau bikin kue sagu itu, adonan basah itu diserap sama tepung sagu. Jadi beda dengan tepung terigu. Kalau tepung terigu mudah sekali karena dia adonan itu ringan kan dengan tepung terigu gitu. Kalau tepung sagu tidak, adonan basah itu diserap semua, dihisap oleh tepung sagu. Jadi walaupun itu takaran yang sudah ada yang ditimbang tepung sagu yang ya misalnya contoh ya sagu pandan, saya butuh itu sagu pandan ini tepung sagunya 250 gram. Ditimbang 250 gram, adonan basah kan banyak, ada mentega, ada pasta susu, ada wisman, ada telur, itu basah kan. Jadi dia serap itu 250 itu. Jadi butuh ditambah lagi dengan tepung sagu yang lain, yang kering yang sudah disangrai gitu. Jadi ada ide, kemudian langsung membuka Iya. usaha. Iya. Di awal itu berarti yang dibuat yang mana ini, Bu? Kan di depan Tepung, sini sudah kita lihat ada bermacam kue. Kemudian yang pertama yang mana, Ibu? Sagu keju. Oh, sagu keju. Iya, sagu keju. Jadi pertama yang ini, Ibu. Iya, buat sagu kan? keju. Oke, yang ini Ungke. Sagu keju. Sagu keju bentuk seperti bintang-bintang. Seperti bintang-bintang. Iya, sagu keju. Terus terinspirasi dari apa ini? Kenapa harus bintang? Kan ada banyak Iya. bentuk yang lain. Biar terbang melayang. Oh, Biar begitu. imajinasi luas gitu kan. Di angkasa toh. Ya. Jadi Mana ingin tahu kita menyerupai bisa bintang, ke luar ya? negeri ya. Amin. Iya. Tapi Iya kan? ini kan cuma modelnya. Model. Dia bisa dibikin model lain. Bermacam-macam. Iya, ada Iya, bentuk bermacam-macam. bunga-bunga seperti bunga pinca itu ada bunga-bunga. Tapi bahan dasarnya sama. cuma Sagu modelnya aja yang semua. beda. Iya. Bentuk-bentuknya saja yang saya suka ya bentuk bintang, bentuk bunga. Di sini ada Bunga-bunga bentuk berubah jadi bunga love bang. juga. Oh, betul. Seperti itu ya. Bu, kan awalnya ini Iya. Ibu bikin ini kan ganti apa tadi bahan dasarnya kan diganti. Iya. Mungkin pertama bikin bagaimana Bu? Kan tidak mungkin langsung jadi seperti ini, mungkin ada dia punya salah-salah dulu atau Iyalah. gimana, kan? Set- Semua start kan di kalau eksekusi adonannya ya. tidak jadi atau Iya, gimana tuh nanti? semuanya kan kalau mau buat sesuatu itu pasti ada kendala, inilah ada rusak, ada bagaimana kah bentuknya seperti itu kan. Tapi saya terus mencoba sampai jadi taset bagus. Oke. Bentuk yang bagus. Iya. Nah, itulah mungkin dari ide-ide yang didapat oleh Ibu ini kemudian dikreasikan menjadi kue-kue yang ada di depan kita ini, Ungke. Ungke merasa? Wah, jangan dulu. Oh, jangan nanti dulu. kalau Ibu iyo. Nanti sebentar ya. Ada sebentar tester, kalau apa. tenang. Ada tester ya. Ada. So Ungke punya ini semua. Iya. Oke, kita ke Pak Kadis dulu, Pak.
seperti apa sih bentuk pendampingan dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe? Baik, sahabat budaya sekalian, Ungke, Momo, dan Ibu Ike, soal sagu ini memang sudah lama. Kami juga dengan Kementerian Pertanian, juga dengan Kementerian Koperasi, jadi ini sudah sinergi antara lintas kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah sampai ke kampung. Itu sagu ini pernah diakui sebagai sagu yang jenisnya lain. Ini sagu baruk yang ada di Sangihe. Ini ingredientsnya memang luar biasa. Starsnya itu punya ciri khas rasa, punya ciri khas struktur yang memang dikatakan sebagai sagu unggul. Ini sagu baruk, sagu unggul. Nah, ini kan bahan dasarnya sagu. Sekarang turunannya adalah selain kita makan sagu yang dibuat secara manual ya, secara sederhana, Ungke Momo juga sering mengkonsumsi sagu yang dibuat langsung, bakar ya. pasti. Iya. Sementara Ibu Ike sudah menemukan lagi inovasi. Jadi dengan perkembangan sagu ini sudah luar biasa. Ketika sagu sebagai bahan dasar mulai populer, ternyata teman-teman pelaku UMKM sudah menemukan lagi inovasi yang memang zaman kekinian harus begitu, menemukan inovasi, kreativitas yang baru untuk bagaimana menemukan ciptaan baru yang unik, yang menarik, yang rasanya enak, ciri khasnya, dan itu ada di teman kita Ibu Ike ini. Jadi luar biasa dengan membuat kue, kita bilang kue mentega ya. Jadi bentuknya seperti itu, tapi bahan dasarnya mulai tergantikan, sudah substitusi dengan bahan dasar sagu. Jadi ini kami pendampingan tentunya sudah bukan lagi kami sendiri, tapi mari kolaborasi dengan banyak pihak. Itu sudah kami lakukan. Jadi dengan pengakuan sagu saja sudah ada sertifikatnya tentang sagu unggul. Jadi ini sagu kita di Sangihe itu beda dengan sagu yang ada di daerah lain. Jadi sagu kita sudah diakui sebagai sesuatu sagu yang hanya ada di sini. Nah, ini berkembang terus. Silakan Ibu membuat lagi inovasi-inovasi baru, varian rasa yang bagus, bentuk yang bagus. Ini akan semakin kita populerkan. Jadi dengan zaman kekinian kan banyak hal termasuk informasi, komunikasi, karena kita kan harus memasarkan bukan cuma manual begitu, tapi secara digital. Ini Ibu Ike ini juga boleh dikata sebagai the woman digital entrepreneurship satu-satunya dari Sulawesi Utara yang tembus ke tingkat nasional. Itu ada sertifikatnya. Jadi Ibu Ike ini harus berkembang terus, membuat lagi inovasi baru. Ya, itu dulu. Apa tadi boleh mungkin mulai apa tuh tadi yang Pak Kadis bilang itu? Apa? Yang Ibu Ike ada Iko Woman in digital entrepreneurship. Oh, itu semacam lomba atau apa itu? Tidak, webinar. Oh, webinar. Yang diadakan Kominfo. Dari Kementerian Kominfo membuat pelatihan dan menyeleksi pelatihan 1 hari ya. Iya, itu, sehari lewat Zoom. Dalam rangka Hari Kartini. Dalam rangka Hari Kartini. Oleh karena itu bilang the woman of the year di Indonesia di Sulawesi Utara Sangihe. Karena itu memang mengkhususkan pada perempuan yang punya jiwa entrepreneurship. Itu diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, diseleksi di seluruh daerah. Satu-satunya yang tembus karena memang agak ketat sekali. Wah, dan Ibu ini yang tembus. Banyak pesertanya Bu waktu itu. Banyak, ratusan. Kami seluruh Indonesia kan. Jadi di poin terakhir mereka minta komunitas apa yang Ibu ikuti. Saya bingung, kalau saya mau isi komunitas gereja tidak mungkin kan. Jadi saya berputar otak, saya komunitas UMKM Sangihe. Ternyata mereka setujui. Jadi pas di sehari sebelum Hari Kartini mereka WA ke saya karena kan sudah diambil nomor WA. Mereka WA, selamat wanita hebat Indonesia katanya. Anda lulus seleksi ikut Woman in Digital Entrepreneurship. Aduh, saya kayak melayang ke angkasa. Waktu itu dapat predikat apa? Iya, waktu itu? Tidak, kami cuma ikut webinar. Cuma ikut webinar karena ada para menteri yang Menteri Johnny G. Plate dia buka, terus ada ekonomi kreatif Sandiaga Uno, Menteri Pemberdayaan Perempuan, karena kan ini menyangkut Hari Kartini gitu.
ini satu-satunya dari Sangihe Ibu ya? Satu-satunya. Sulut, Iya. Sulawesi Utara, Sulawesi Utara. provinsi. Iya. Iya. Dari Sangihe Ibu satu. Iya, Iya. dari Sangihe Oke, saya. Jadi mewakili Sulawesi Utara sebenarnya. Oh, mewakili Iya. Sulawesi Iya. Utara. Wah. Oke. Ah, Nah, ah. tadi Ibu Ika kita sudah lihat Ungke juga tadi cara pembuatan kue berbahan dasar sagu. Kita juga penasaran ini Ungke. Selain sagu bahan dasarnya mungkin ada bahan-bahan lain yang digunakan atau alat-alat yang digunakan juga apa saja ini? Kalau alat-alat seperti biasa ya untuk ibu-ibu dan remaja-remaja putri yang Nah. biasa bikin kue ya otomatis harus ada mixer kan, ya ada mixer, ada spatula, ada wadah ya loyang lah seperti gitu ya untuk kita campur adonan di Adonannya. situ ya. Seperti itu. Cuma itu ya baki untuk apa cetak kue di situ oven. Saya pakai oven cangkring. Kenapa? Iya, karena kan di desa, saya tinggalnya di desa, Bu. Di desa, Mo. Kalau mau pakai oven listrik ya mahal biayanya. Masih manual Ibu ya? Masih Iya, manual, minyak tanah, masih pakai minyak Ini tanah, Momo oven lagi begitu cangkring. biasanya. Selain Momo Kembali ke punya- desa. Iya. Mau pe oven juga manual, Bu. Betul, Iya. betul. Selain DP muka, DP oven juga manual. Memang Ungke ini. Saya pakai oven manual, oven cangkring. Iya. Bu, sebenarnya kalau misalnya pakai, tapi dia boleh pakai oven listrik juga. Boleh sih, malah lebih bagus. Tapi kan listrik, Bang. Betul, Kita cuma bayarannya kan bayar. mahal. Tidak tergantung, Gitu. tidak apa, yang penting oven saja. Saya kira pakai ada yang misalnya ekonomis. pakai, oven manual mesti diatur pengapiannya kan biasa begitu. Iya, Terus betul, Momo yang betul, lebih betul, tahu malah. betul, Iya. betul. Kalau oven cangkring juga kan kita mesti atur sumbunya. Kasih jadi api biru baru kita oven Baru gitu. kita Iya, oven, di betul. oven kuenya. Nah, Terus dijaga, dicek-cek, jangan itu- sampai itu dibiarkan makanya saya begitu. pikir. Kalau oven listrik kan kita biarkan saja masuk langsung menyeting, jadi sudah kan. Kalau ini oven cangkring tidak, kita harus cek tiap detik, tiap menit cek. Nanti gosong. kalau satu Gitu. misalnya satu kue ini, kue yang dibuat kira-kira berapa menit di oven itu, Ibu? Tidak begitu lama karena dia kan 10 menit kah? sagu kan iya bentuknya sudah kecil. Dia tidak, saya juga tidak pernah cek karena kan tidak ada timernya kan. Tapi Iya. yang pasti waktunya Yang penting singkat. sudah matang, sudah kelihatan sudah kecoklatan, jangan terlalu coklat juga. Pokoknya sudah kelihatan kering lah gitu. Karena sagu kan dia beda dengan tepung terigu. Kalau sagu dia itu sudah 3 kali proses pengeringan dari matahari, terus disangrai juga. Sudah dari disangrai, habis itu di oven. Nah, jadi kue. Kalau gitu. kalau bahan-bahannya Ibu selain sagu ada bahan-bahan yang Yang lain yang dicampur. digunakan. Ya, bahan campurannya misalnya contoh ini sagu pandan. Sagu pandan di adonan itu saya campur kenari karena di Sangir sini kan kayak kenari. Betul. Iya, banyak kenari. Jadi ya warna pandan itu warna hijau itu pandan asli Iya, ya? pandan asli. Airnya ya diambil, sarinya. Tapi semua itu dominannya ke bahan dasar sagu. 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 Yang lain hanya mungkin sedikit saja. Pelengkapnya saja, Pelengkapnya iya. Ada pasta susu dicampur, ada wisman dicampur, supaya iya telur otomatis telur Pak Kadis, karena kan enggak mungkin enggak pakai telur, harus pakai telur, iya. Jadi Tapi itu kadang bahan-bahan. ada yang kue pakai putih dan kuning telurnya, ada yang cuma kuning. Kayak sagu pandan itu dia putih dan kuning dipakai. Tergantung varian. Tergantung dari variannya. Oke, gitu. suka sekali rasa ini ya. Dapat Iya. ya Ungke suka sekali no merasa Ungke suka sekali merasa. Penasaran Ungke pasti ya. Ungke Firasat ini, Momo ini suka sekali belajar. Jadi Tenang, nanti dia aja. Jadi Ungke tenang, bersabar. Mungkin no. begini, Ah. buah kedondong, buah kenari. Cakep. Cakep. Jangan cuma omong doang, bawalah kemari. Bawa untuk kita Bukan rasa. cuma bawa Pak Kadis. Kalau cuma bawa berarti belum rasa. Iya. Mesti rasa sebenarnya. Harus rasa baru komen ya. Nah, betul. Kalau Ah. sudah rasa baru komen. Ungke pertanyaan apa mampu Momo ini mau bikin apa ini kan biasanya cuma bikin saja. Ini no Alhamdulillah. Ungke terlalu pandang enteng ini Pak Momo. No, tenang Semua nanti bisa. Momo kalau mau belajar pasti akan Iya. bisa.
Iya, Orang semua lain bisa pasti kita juga bisa. Betul. Yang penting kemauan. Ya. Oke. Penting niat, ya. Niat. Kalau niat, nanti niat. Momo sudah boleh jago bikin, nanti Ungke tolong makan. Oh, begitu. Bantu tolong makan tuh. Bantu Tinggal makan. calling gratis. Iya. Oke, kita ke Ibu Ike lagi. Kalau Ibu Ike sendiri selaku pelaku usaha pembuat kue dari sagu ini, apa dampak yang paling dirasakan dari pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe? Ya, dampaknya saya rasakan sangat bagus karena bisa dikenal oleh kalangan luas ya. Karena Pak Kadis dengan Ibu Kabid juga sangat membantu. Mereka juga promosi di grup di UMKM itu. Jadi saya sangat terbantu. Iya. Jadi kue ini dikenal luas ya? Iya, sudah dikenal. Kalau di kalangan di area Sangihe ya sudah tahu semua. Sudah tahu semua, Iya, Ike Cookies itu produksi kue sagu. Pasti dari yang baru. Iya, Ibu dari yang Ike baru. punya berarti. Iya. Iya. Baik. Ternyata memang ada dampak juga ya ketika Iya. memang Jadi pendampingan promosi, Bu, dilakukan. Promosi lewat apa nih, Bu? Lewat Facebook. Oh, lewat Facebook. Iya. Oh, ada media lain. Misalnya Ibu punya teman yang lain atau punya komunitas gitu? Komunitas kami komunitas UMKM Sangihe. Tapi pembuat di rumah, maksudnya Ibu di tempat Ibu apakah ada dengan kelompok begitu? Ibu? Oh, Atau iya, cuma kalau sendiri Kak Ibu? saya sama bagian oven. Cuma satu karyawan bagian Oh, cuma oven. satu. Iya, Jadi cuma baru bagian berdua oven. saja. Kalau orderan berjubel, saya Banyak. kewalahan kan? Iya, kewalahan untuk oven. Jadi harus butuh tenaga. Iya, jadi saya hanya cetak-cetak satu ya, satu saja. satu saja. Oke, Saya oke. pekerjakan tetangga di sekitar di rumah. Memberdayakan orang lain Iya, ya, orang-orang betul. yang ada di sekitar. Iya. Oke, Ini oke. selama ini banyak Bu yang pesan dari apa? Atau dari di online justru yang lebih banyak pesan atau di daerah sini kita misalnya? Iya, di daerah. Kadang mereka yang dari dinas-dinas ya itu untuk pameran kayak gitu. Kayak kemarin dari Kementerian Agama yang MTQ di Bitung, mereka pesan semua varian. Oh, semua varian. Wah, Iya, semua varian untuk pameran. Bu mau nanya ini, Ibu kan bilang ada berapa varian sih sebenarnya ini? 8 varian penasaran. Oke, Ungke. penasaran. 8 Banyak varian. sekali variannya Angka ini. 8 kan tidak ada ujungnya kan? Ya. Dari 8 itu Akan lanjut terus. akan lanjut Oh, lagi. gitu. Ada varian baru nanti terbit. yang Ya. penting dari 8 itu tidak ada Omikron. Jangan ada, jangan ada. Yang ini ya Ibu punya. Iya, 8 Itu varian COVID itu, Ungke. Ungke. 8. Itu Nanti tidak berlaku dirasa. untuk kue. Ya, Ada tuh. keju, Iya, ada keju. nastar, ada apa lagi Bu? Ada marmer, ada coklat. Ada Dan- 8 varian. Ada kenari. Oh, ada kenari juga Bu. Iya, ada sagu kenari. Bu ini kan dekat ke bentuk apa kalau saya lihat kalau di sini bilang apa ya? Apa? Kue mentega. Iya, Kue seperti kering, kue kering. kue Tapi kering bentuknya mentega. seperti kue Iya. mentega justru. Iya, orang bilang kue mentega. Apakah sebenarnya. ini apa Bu? Ungke mau tanya apakah di hari raya juga banyak yang pesan Oh, seperti itu? Kan justrunya bentuknya hari seperti- justrunya hari raya itu Oh, yang membludak. membludak pesanannya. Oh, Iya, begitu, Bu, membludak. Hari Natal, lebaran, iya. Banyak Bahkan yang pesan. setelah lebaran selesai malah berlanjut lagi untuk pameran-pameran mereka order. Tapi puncaknya mungkin ada di hari raya. hari raya, begitu. iya. Jadi hari ada raya. lagi yang suka misalnya suka makan sendiri nanti Ya, boleh bawa pesan, bukan hanya di hari raya dan Betul. mungkin pameran. Iya. Oke. Nah, Kadang yang cuma mau Mm. suka rasa kan, Ibu Ike ada apa? Oh, saya tidak ready stock, saya kecuali orang order baru saya buat. bikin. Iya. Oke. Gitu. Baik, nah ini semakin menarik ini Ungke, orang pembicaraan di malam hari ini dengan Pak Kadis dan Ibu Ike. Tapi sebelum kita lanjut, sedikit lagi orang mau lanjut-lanjut mau Jangan terlalu bercerita. lama mau Ungke penasaran. Oh, lagi. setelah yang berikut ini Ungke. Ini saat yang tepat untuk tetap sehat, lindungi diri kita dan keluarga. Oh. Kita bisa melawan virus yang
ingat selalu pesan RRI. Jangan lupa terus jaga diri kita. Pakai maskermu, gunakan selalu. Cuci tanganmu setiap waktu. Jaga jarakmu, Kuatkan imunmu bersama RRI kita tangguh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan siap divaksin. Kita tangguh. Sahabat budaya, obrolan malam hari ini bersama RRI Tahuna dapat Anda saksikan melalui RRI Net. Nah, kita lanjut kembali masih bersama dengan Ungke dan dua narasumber kita. Kita ke Ibu Ike dulu. Iya, Modal baik. sangat mempengaruhi berkembangnya suatu usaha. Apakah Ibu memulai langsung dengan modal besar atau seperti apa, Ibu? Saya mulainya dari modalnya hanya dari gaji suami. Oh. Iya, gaji suami cuma seberapa sih, enggak begitu kayak puluhan juta tidak, karena suami ya cuma tentara kan, iya. Jadi dari modal cuma sekian juta itu saya olah, beli bahan-bahan yang ada yang untuk pembuatan kue sagu, lalu dibikin kue sagu, dikreasi. Kue Dikreasikan. sagu, iya, kue sagu kekinian. Ternyata banyak peminat, ternyata orang suka. Jadi saya jadi bisnis lah, jadi usaha sendiri di rumah. Iya. Ya, yang pertama coba kue buatannya Ibu Ike Dari rumah dulu. Dari awalnya. rumah dulu. Iya, saya suruh rasa sama bapak kan, Pak coba rasa. Contoh ya, kemarin saya bikin sagu durian kan. Suamiku kan punya kebun durian. Nah, dia bawa durian, saya eksperimen, saya coba dengan rasa durian seperti apa ini. Jadi saya bikin kue sagu durian. Terus saya bilang, rasa coba Pak rasa ini, enak tidak? Langsung bapak bilang, oh enak mah. Saya foto, posting langsung. Ternyata ada yang minat. Wah. Ibu dijual? Iya dijual. Padahal awalnya cuma untuk iseng-iseng Iya. aja. Saya cuma foto kayak gitu. Dan ibu dijual kuenya? Iya dijual. Berapa setelah? Sudah langsung dikemas. Tetapi sekarang ini berarti modalnya sudah lebih gede, lebih besar ya. Ya, puji Karena memang Tuhan, sudah banyak yang diputar-putar, iya. sudah banyak yang pesan. Iya. Jadi Puji Tuhan. sudah banyak yang mengetahui kue yang dibuat dari Ibu Ike sendiri. Oke. Apalagi modelnya kan bagus-bagus. Menarik. Iya, unik. Beda-beda bentuknya. Iya, Oh. beda bentuk, beda rasa. Iya, beda bentuk, beda rasa Iya, juga. gitu. beda campuran Berarti juga. Mami kalau misalnya kue sagu rasa durian, durian memang Daging campurannya durian daging asli. durian. Wah, Iya, apa ini? daging durian bukan Jadi- pasta Ungke, bukan pasta, tapi daging durian asli dicampur. Jadi bukan langsung ceplok gitu, ditimbang. Semua Ada semua takarannya. ditakar. Iya, ditakar. Bahkan itu kayak pasta susu itu ditakar juga, semua ditakar, ditimbang. Tepung sagunya juga ditimbang berapa gram. Misalnya contoh kalau sagu pandan sekian gram, 250 gram dalam satu resep, satu adonan. Kayak Campurannya, gitu. Bu, ya? Iya. Dan campuran kenarinya 50 gram kenari dicaca, dicampur di adonan. Sagu durian 50 gram daging durian di blender halus, dicampur di adonan. Jadi kegigit rasa aroma durian. Ini kenarinya kegigit. Nah, gitu. Jadi Tapi teksturnya perasaan kalau memang Iya. Mau lihat ini mungkin Ibu boleh kembang. Kalau tadi kan ada durian, Ah, ah. siapa tahu kedepannya ada varian-varian Ibu, baru. Iya. Bisa campur mangga. Betul. Bisa campur Buah-buah rambutan, ya, kan? iya. Ada kreasi ya, ada Ah. kreasi. Iya. Yang mau pesan kan bisa berkembang Iya, seperti itu nanti. Bu. iya. Saya lihat di sini kan di Sangir sini ada ubi ungu, banyak ubi ungu. Ubi ungu. Saya mau aplikasikan di kue sagu. Jadi bentuk ungunya, warna ungunya itu dari
ubi Ubi ungu itu. tersebut. Iya. Jadi saya rasa aduh menarik ini. Cuma belum saya sempat dicoba, Bu, ya? belum di eksperimen belum. Cuma sudah ada dalam benak saya akan saya bikin. Wah. Mudah-mudahan Iya. bisa ya. Iya. Bisa Sagu- ada sagu rasa ubi ungu, varian ubi ubi varian baru. ungu, Iya. varian baru dari Ibu Ika. Belum jadi ungkit so berpikir, oh mantap ini pasti. Iya. Oh. Sagu kelapa Ungkit juga saya sungiler. sudah ada dalam benak saya sagu Oh, kelapa. begitu. Mhm. Jangankan mau jadi kue sagu kelapa, sagu yang biasa orang makan juga enak toh kalau dicampur Oh, kelapa iya, kan. iya, Kalau Kelapa. dikasih dibikin kue, saya rasa unik itu kalau di lidah. Oke, kita Iya. ke Pak Kadis dulu, Pak. Standar apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, khususnya di bidang kuliner seperti Ibu Ike ini agar bisa berkembang? Ya, baik. Untuk kuliner kan soal rasa, soal teksturnya sudah sangat berkembang. Sekarang harus kepada kemasan. Karena dengan kemasan di situ kualitas akan terlihat. Pertama soal sehat. Jadi ini baru-baru dengan kementerian ini kerja sama kemitraan antara Kementerian Pariwisata juga Komisi 10 DPR RI yang juga dengan pemerintah daerah ada Bisa Fest, artinya bisa ini ada BISA itu bersih, artinya semua produk dimulai dengan kebersihannya membuat itu sudah pasti. Makanya ada rekomendasi PIRT maupun POM. Kemudian sehat, indah. Nah, ini kan kuenya sudah sangat indah, Menarik sudah ya. boleh dilihat ini. Makanya Ungkek bilang, aduh, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus untuk dirasa. Mau rasa. Dirasa. Oke, semua pingin Pada rasa. Ibu Ike, tolong jangan buah kedondong, buah kenarian, cuma omong doang. Bawalah kemari untuk kita rasa. Ya, ada Kalian ada Pak promote Kadis, ya. Lanjut ya. ada testernya ada. Lanjut ya, Tester. jadi itu bisa ya. Kemudian aman dalam arti bersih, indah, sehat. Sehat. Artinya sudah memenuhi semua standar. Jangan nanti orang makan ada yang sakit perut, Iya. ada yang bermuntah-muntah atau itu sudah penolakan karena ada kimia tertentu yang terbawa. Karena itu semua peralatan seperti dijelaskan Ibu tadi harus semua bersih dan memenuhi standar. Jadi jangan menggunakan pisau berkarat, jangan menggunakan loyang plastik yang harus mendidih. Nanti kan semua juga akan tidak aman. Kemudian itu aman sampai kepada konsumen. Makanya Bisa Fest baru-baru cukup memotivasi kita, memberikan juga pendampingan kepada semua pelaku UMKM supaya baik itu mulai dari proses menyiapkan bahan baku sampai dengan pengiriman. Karena kan sekarang dengan digital marketing itu juga kita tinggal pesan, kita tinggal terima. Tetapi kalau barangnya sudah rusak, ya itu harus ada komitmen di dalam seperti apa supaya semuanya Pengambilan modal, ya pengembalian. bisa nyaman barang-barang tersebut. Nah, juga masih terkait boleh nambah sedikit tentang capital human tadi, modal. Ini memang paling banyak UMKM memang terkendala pada permodalan. Karena Ibu juga masih menggunakan modal gaji suami. Iya. Itu sangat positif. Modal Artinya sendiri. tidak Iya, hanya modal habis sendiri. begitu saja tapi digunakan untuk hal-hal yang boleh mendongkrak ekonomi keluarga. Kemudian sekarang kan sudah terbuka sekarang untuk akses permodalan di bank, lembaga non-bank maupun apapun, semua tetap dengan prosedur SOP-nya masing-masing terbuka. Jadi silahkan mengakses permodalan karena sekarang persyaratannya mudah, bunganya rendah dan semua sudah dapat dengan lebih cepat untuk diakses. Betul-betul ya, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, Lebih bagus. Cuma saya belum pernah ambil kredit di bank, Baru modal sendiri ya. Sendiri. Sebenarnya kepingin sih untuk beli alat-alat yang lain kan untuk Iya. produksi. Selama ini Ibu belum ada maksudnya dibantu dengan modal dari Belum pernah. selama Iya. ini, jadi masih pakai modal 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 sendiri. sendiri diputar-putar, ada untungnya disimpan. Iya. Nah, selain modal mungkin ada kendala-kendala lain yang dihadapi oleh Ibu Ike selama ini. Iya, Sampai alat. sejauh ini Iya, selain iya. alat. Alat. Ada alat press toples yang saya kepingin sekali alat press toples itu. Cuma harganya wah cukup mahal. Kantong saya tidak cukup untuk ya. Masih Cuma belum untuk- sampai iya, modalnya cuma ya. untuk bahan-bahan saja yang saya mampu. Tapi kalau itu alat itu aduh mahal Harus sekali berkembang alatnya, juga, alat ke press depan itu. mesti harus berkembang. Iya. Jadi biar pelan-pelan tapi Iya, pasti. Selain alat,
Kalau kendala lain tidak saya rasa. Pemasaran atau Pemasaran, iya pemasarannya itu karena kan saya tinggalnya di desa. Saya tinggalnya di desa, jadi agak sulit untuk mau kirim ke luar daerah. Kalau jaringan internet di sana bagaimana? Kalau jaringan internet kadang bagus, kadang tidak. Iya, tergantung tuh kalau apa mati lampu padam ya otomatis hilang. Tidak ada jaringan sama sekali. Ya, oke, untuk terkait Iya. pemasaran, kami juga dari pemerintah memang sering memfasilitasi. Lewat komunikasi RRI juga sudah bentuk pemasaran. Iya, sehingga betul. banyak orang boleh mendapat informasi. Juga lewat pameran, memang pameran itu jarang, tetapi di situ kesempatan. Dan yang juga cara cepat kami buat itu FB tentang UMKM Sangihe. Dengan demikian kan semua yang ada desa-desa yang belum terkoneksi internet, sehingga kami foto lah kami upload untuk memasarkan, mengenal, asal produknya juga sudah harus itu yang tadi yang kami katakan bisa. Jadi juga akan dibuat juga pelatihan-pelatihan untuk pengemasan agar supaya semua boleh memenuhi standar untuk UMKM naik kelas. Jadi Betul. untuk soal ekonomi kreatif ya seperti itu. Kita mulai dari menyiapkan bahan baku, sumber daya alam juga itu kan harus kita perhitungkan. Jangan kita dari daerah gunung lalu kita menyiapkan bahan baku harus dari laut. Atau kita ada di pantai kita menggunakan yang jauh-jauh dari kita. Iya. Jadi Gunakan. memanfaatkan Ya. orang yang ada di sekitar Iya, ya. kalau Sekitar. produk-produk yang kita berada di pinggir laut, silakan dari bahan dasar ikan. Kalau dari banyak sagu, ya silakan dari sagu. Iya, Seperti itu. sagu. Jadi Saya pendampingan tertarik. kami juga harus tetap memperhatikan sumber daya alam yang ada. Melihat kata-kata bisa tadi, Pak, kan harus bersih, indah, sehat dan aman. Pernahkah dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe yang melihat langsung ke lapangan Ya, pembuatan banyak dan itu kue dapat ini? teguran, dapat langsung diberi pembinaan bahwa kalau menyiapkan bahan baku, tolong jangan ada sampah di dekat, nanti kan lalat juga akan hinggap di sampah, hinggap di bahan baku. Kemudian kalau mengolah juga jangan pakai pisau yang gampang berkarat atau loyang plastik yang akhirnya dicampur dengan air panas, malah plastiknya yang larut. Ini kan cukup Iya. berbahaya. Karena itu gunakan loyang paling murah ya, loyang stainless steel itu juga bervariasi, harga murah, harga mahal. Iya. Tapi yang dari atom itu yang dari iya. keramik itu Kaca. juga cukup bagus membantu. Yang penting kalaupun plastik yang sudah direkomendasi Iya. bahwa dia bisa. Tapi kalau plastik tidak untuk mencampur dengan air panas atau dengan suhu tertentu atau dengan kimia tertentu. Mungkin kalau plastik hanya untuk menampung cucian yang dengan air. Jadi pandai-pandai melihat mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Kami tetap dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk merekomendasi mereka bersih. Kami dengan Balai Besar POM untuk memberi perlindungan kepada produk agar juga supaya aman dikonsumsi. Jadi seperti itu. Ada Ungke yang mau ditanyakan, Ungke? Iya, Ungke mau tanya Pak Ibu itu. Boleh. Lanjut. Ibu kan Ibu bilang pemasaran tadi Ibu cuma lewat Facebook saja. Iya. Apa Ibu tidak kerjasama dengan misalnya minimarket begitu atau di warung-warung Ibu antar ke warung ataupun mereka menawarkan kalau boleh Ibu kue Ibu ini dipasarkan di tempat mereka, pernahkah seperti itu Ibu? Iya, kemarin pernah saya mau suka kasih masuk di Megaria ya, di supermarket di sini ya, iya. Tapi sudah laku di rumah sih, jadi Oh begitu. Sudah habis tidak di sem- rumah. Iya, sudah ditelepon gitu. ibu masih ada kuenya, ya habis di rumah. Jadi tidak sempat ke toko-toko terdekat, ke warung-warung terdekat supermarket. ya. Iya, tidak. Cuma laku Berarti di itu- rumah sudah dikenal gitu. Ibu cuma Jadi- bikin mungkin dalam jumlah kecil, kalau jumlah besar kan bisa dimasukkan di supermarket seperti Iya. itu. Nanti dipesan baru dibuat. Ibu, Iya, nanti. nanti di order baru saya bikin. Kalau tidak ada ready stock. Mm-mm. Iya. Kalau misalnya satu hari besok nanti kita memerlukan kue dari Ibu Ike ini langsung dibuat, bolehkah? Maksudnya dalam waktu yang sempit Singkat, seperti itu, oh singkat. tidak bisa. Tidak Bukan bisa. bim salah bim langsung ada kue keju, tidak. Harus butuh proses kan. Satu minggu lah ya. Iya, seminggu sebelumnya. Saya mesti siapkan tepung sagunya yang kering, yang ready. Oke. Gitu. Iya. Oke. Oke, suka mau coba Oh, ini dia. coba, Cuma Ungke mau Ungke. tanya satu nih. Ibu,
kue ini bisa bertahan lama Kak? Misalnya Ungke mau simpan atau Ungke mau bikin oleh-oleh atau Ungke mau kirim untuk saudara di luar misalnya di Boleh. tempat yang lain boleh. Dia bertahan cukup lama Bu ya? Cukup lama boleh. Berapa bulan Bu? Atau Kurang mungkin lebih berapa 3 minggu? bulan. 3 bulan. Iya, 3 Oh. bulan kurang lebih. Kadang saya pernah coba lebih dari 3 bulan malah. Saya Oh. pernah tes di rumah kan. Ha-ha. Ternyata dia lama menjamur. Oh, Tidak begitu. seperti tepung terigu kan, kalau di anu dia cepat menjamur kan. Ini tidak, karena proses pengeringan tepung sagunya itu 3 kali proses kan, dari matahari, disangrai, terus di oven. Jadi dia sangat kering. Palingan kalau Pak Ungke nyari 3 bulan, Ah, 2 hari habis. Langsung. Oh 3 hari terlalu lama juga itu. Tidak Riki lihat. 3 jam mungkin. Tidak Riki lihat kalau sama Ungke ya. Oh, Ungke iya. kata merasa ini Ibu boleh, itu. ya. Boleh. Pak Kadis yang Silakan. mana yang pernah Pak Kadis rasa Pak Kadis? Warna apa? Oh, semua. Oh, yang paling Pak Kadis suka yang mana? Karena ada campuran kenari kan di situ. Oh, pandan. Kalau ini yang Ungke makan apa ini? Ini Ungke pegang. sagu coklat. Coklat. Ada bumbu Sagu coklat. spekuk, berbumbu Hatinya ke itu. coklat. Iya. Namanya hatinya Berbentuk sudah buah hati. dipanasi. Sagu coklat ini. Ada Dia yang ada di tengah campuran wijen Oh, putih, wijen. wijen putih itu choco chips yang di tengah. Kenapa harus Untuk dicampur wijen? hiasan. Ibu? Wijen supaya ya ada tekstur lah gitu. Ada crunchy-crunchy-nya. Crunchy-crunchy-nya. Seperti itu sagu pandan kan kenari saya Oh, campur. coba Ungke rasa Kalau aja ini langsung. Oh, langsung. Langsung. Oke, langsung coba. rasa saja. Rasa. Boleh. Oke. Dia berbumbu karena ada bumbu spekuk. Kadang ada yang suka, oh Ibu Ike saya suka yang berbumbu. Oh ada. Oh, Saya oke. suka yang rasa buah. Oh ada. Rasa sagu durian, sagu nastar itu dari buah, dari nenas. Mantap rasanya Ini yang keberapa ini Bu? Varian yang keberapa ini yang Oh Ibu ini buat? sudah keempat kalau tidak salah. Yang pertama yang mana pertama supaya Ungke itu merasa? sagu keju. Oh, Sagu keju. sagu keju. Ah, Yang mana Bu? Yang langsung bentuknya telan itu. bintang. Boleh semuanya kan nanti Ungke Boleh. makan. Yang pertama aja yang kue Iya, yang rasa apa? bentuknya bintang ini, bentuknya Yang bentuknya bintang. Iya, bintang. iya itu. Oh, Itu oke. langsung lep karena dia lembut. Kalau yang sagu coklat itu agak teksturnya. Ini lembut, sangat lembut. Ada yang di tengah ini Bu? Iya, choco chips itu. Oh, Itu choco cuma chips. pemanis supaya kelihatan menarik Cantik, kan, cantik, kekinian. cantik. Iya, Oh. sagu-sagu kekinian. Yang kekinian. Ini juga Ungke banget. Karena selain cookies yang manis, Ungke juga manis. Bintang ya. Oke, pemirsa RRI Net kita ikuti video berikut ini. Sangihe ini secara geografis mirip sama Filipina dan Morotai. Jadi saudara yang Manado ini harusnya tidak ketinggalan gitu loh dengan Manado, terutama dalam kuliner. Maka dari ini kita bikin Bisa Fest ini supaya meningkatkan kualitas para UMKM kuliner khususnya di Sangihe, supaya mereka bisa menjual, bisa menghargai makanan produksi mereka Sangihe sendiri dengan harga yang lebih tinggi dan dengan kualitas yang lebih baik, sehingga makanan tradisional Sangihe ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya dinikmati oleh orang Sangihe, melainkan juga dari nasional dan internasional juga bisa menikmati kuliner Sangihe. Dengan itu kita bikinlah kerjasama kegiatan ini dengan Komisi 10 DPR. Kami dari Kemenparekraf membuat suatu Bisa Fest, kreasi kuliner khas Sulawesi Utara. Kenapa kita bikin kreasi khas Sulawesi Utara? Karena kita sudah tahu Manado itu, Sulawesi Utara khususnya, itu banyak sekali makanan kuliner dan UMKM-nya, tapi butuh ditingkatkan kualitasnya sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas. Ini Pak, di sini ada salah satu sagu yang dibuat dari apa Pak? Oh ya, dengan bahan utama kuliner ini adalah sagu. Karena kenapa kita memilih sagu adalah karena sagu adalah makanan pokok dari masyarakat timur, khususnya Sulawesi Utara, Manado, Ambon, dan Papua pun rata-rata semua pakai sagu. Dan kenapa bahan pokok seperti ini kita tidak bisa olah atau modifikasi lebih bagus? Karena mau sagu itu tidak hanya bisa digunakan untuk makan pokok saja, bisa jadi side dish, bisa jadi makanan pendamping yang lain gitu. Jadi sehingga masyarakat Indonesia bisa menerima sagu itu bukan hanya makanan pokok masyarakat timur, tapi juga menjadi cicipan atau makanan untuk masyarakat lainnya. Kami sih di Kemenparekraf mendorong pelaku UMKM di daerah ini untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Memang dan juga jangan lupa karena dunia sudah secara cepat menuju teknologi, mereka juga harus beradaptasi dengan di dunia digital. Jangan sampai nanti ketika masyarakat Sangihe khususnya ketinggalan dengan masyarakat di luar dari daerah Sangihe, karena sekarang ini untuk menjual suatu produk khususnya makanan itu secara visual, jadi
masyarakat Sangihe khususnya harus mulai beradaptasi dan mulai meningkatkan kualitas secara visual dengan meningkatkan foto, terutama foto dan video dan makanan mereka, sehingga nanti orang yang akan melihat makanan itu pertama kali secara visual sudah tertarik. Dan secara rasa saya yakin makanan dari Sangihe itu udah enak semua, cuma tinggal menampilkan plating dan segala macam visual terutama untuk menjual lebih tinggi. Promosi, iya. Himbauan saya untuk para masyarakat Sangihe adalah jangan pernah menyerah untuk meningkatkan kualitas makanan khusus kuliner di Sangihe, karena siapa lagi yang akan meningkatkan kualitas makanan kita kalau bukan kita sendiri. Karena orang-orang di luar pun, orang seperti saya, orang Jakarta pun mencari makanan khas kuliner itu adalah dia langsung ke daerah tersebut. Maka diharapkan orang masyarakat Sangihe bisa meningkatkan kualitasnya sehingga bisa menjual keluar lebih bagus lagi. Pendapat saya tentunya setelah melihat antusias dari masyarakat di sini terutama ini, buat saya surprise sih, karena banyak yang interest atau tertarik untuk mengembangkan kuliner daerahnya masing-masing. Dan itu tujuan dari kita juga sebagai asosiasi chef untuk mengangkat semua makanan-makanan daerah yang ada di setiap daerah. Jadi kita jangan salah dengan orang-orang bule. Di saat ini kita kan lagi tren, kita bisa memproduksi makanan bule itu bangga sekali. Kita udah balik. Mereka senang sekali kita yang promosikan makanan mereka. Kita harus balik lagi. Kita sebagai masyarakat daerah angkat kita punya makanan sehingga bisa diterima di masyarakat luas, terutama bisa diterima di mancanegara. Dengan adanya kreativitas saat ini, mereka mencoba membuat inovasi makanan-makanan mereka yang dahulunya cuma sagu dipikir pakai kelapa, semacam dibuat sagu bakar. Saat ini saya lihat mereka bikin modif semacam apa ya? Ada yang bikin pizza, ada yang bikin kue dari sagu, macam-macam. Artinya dengan mempergunakan kearifan lokal, bahan-bahan yang ada di sini, mereka sudah mulai menggunakan produk-produk mereka yang ada di sini. Tidak lagi tertarik dengan menggunakan yang ada di luar. Mungkin bisa kopi namanya, tapi sangat berbeda, total berbeda. Ya, contohnya kalau pizza, tak beda misalnya. Mungkin di bawahnya, tolong lebih ditingkatkan lagi kegiatan-kegiatan ini mungkin dari Dinas Pariwisata dan pemerintah daerah di sini lebih lagi menggiatkan kegiatan-kegiatan seperti ini, bukan hanya ibu-ibu, melibatkan semua UMKM, melibatkan semua hotel-hotel dan restoran yang ada, bikin semacam kompetisi-kompetisi dan angkat makanan-makanan ciri-ciri khas di sini. Misalnya tahun ini kita angkat salah satu makanan yang utama, angkat bikin lomba, dilombakan agar terjadi sama rasa, sama standar. Dan itu dibikin rutin, sehingga orang-orang akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas mereka. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Tadi kita sudah menyaksikan video, kita kembali ke Pak Kadis dan juga ke Ibu Ike. Tanggapan setelah menyaksikan video tadi. Pak Kadis terlebih dahulu silakan. Baik, dengan tayangan tadi, mereka kan sudah datang ke Sangihe mengadakan festival, memberikan advice bagaimana memberdayakan sumber daya alam yang ada di sini. Jadi ini sangat luar biasa, sinergitas dari pusat sampai ke daerah itu bagaimana bisa mengangkat semua potensi yang ada di sini untuk sesuatu yang kreatif, inovatif, yang boleh mengangkat kesejahteraan masyarakat dari perekonomian itu sendiri.
Jadi harapan kami dengan kegiatan-kegiatan tersebut, ya kalau boleh setiap tahun adalah terus, dan kita akan semakin banyak memfasilitasi baik itu pemasaran, baik itu pendampingan untuk peningkatan kualitas produksi maupun untuk promosi dan sekalian mengembangkan daripada SDM itu sendiri. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Jadi harapan kami kalau bisa ya kita akan berkembang terus. Jadi dalam hal ini boleh saya kasih pantun lagi. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa memakai pita. Jangan terus memandang saya, nanti kita bisa jatuh cinta. Tapi mari kita jatuh cinta kepada produk buatan dalam negeri kita sendiri, produk daerah lokal kita sendiri. Produk lokal. Iya, produk Silakan lokal. Ibu Ika tanggapannya. Iya, oke, baik. Kalau saya di pemasaran ya, karena agak sulit karena ada yang minat, yang orang suka di luar daerah dari Sanger. Contoh kayak kemarin ya, ada dari Tarakan, mereka kepingin. Saya pas posting di FB, mereka suka. Aduh, boleh saya minta kue, minta dikirimi kuenya, pesan di order. Terus saya bilang, aduh bagaimana caranya? Karena kan takutnya hancur kan, begitu tiba di tempat sudah tidak bisa dimakan, hancur. Karena dia kepingin, dia bilang biar ongkirnya nanti saya saja yang bayar. Ya, jadi saya agak sulit kalau untuk di pemasaran keluar gitu. Iya. Kendalanya di situ agak sulit. Baik. Kita masih ke Ibu Ika ini. Pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau mungkin sesama pelaku usaha di bidang kuliner, silakan Ibu Ika. Oke, baik. Di sini di Sangihe kan kaya akan sagu ya. Sagu dan kenari juga banyak. Jadi kita manfaatkan produk lokal yang ada. Kenapa tidak ya? Kalau Sanger kita promosikan itu sagu ya, khas dari Sanger. Khas dari Sanger. Kalau orang Sanger ya tahu semua makan sagu ya. Jadi kenapa tidak kita bikin sesuatu yang baru ya, yang bisa dikonsumsi orang banyak, bisa ya sesuatu yang baru lah, kekinian gitu. Penganan-penganan kecil yang bisa dimakan, dikonsumsi untuk orang ya semua bisa dinikmati gitu. Apalagi feedbacknya ke ekonomi keluarga. Meningkatkan ekonomi keluarga. Ya, cuan lah. Cuan. Kalau Pak Kadi sendiri, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau pelaku usaha di bidang kuliner, silakan Pak. Silahkan untuk terus berimprovisasi dengan apa yang dia gagas, dia dapat ide, dia dapat inisiatif, ya itulah berani untuk mau mengkaryakan ini lalu menjanjikannya kepada publik. Karena itu jangan malu bertanya. Silakan bertanya kepada ibu-ibu yang berpengalaman, silakan bertanya kepada dinas, silakan bertanya kepada stakeholder, sebab ini semua kan kita mau membantu untuk MKM itu semakin maju. Jadi jangan malu-malu, sebab dengan keberanian kita mau berbagi pengetahuan, kita mau menerima pengetahuan, itu akan mempercepat bagi kita untuk mau berbuat sesuatu yang lebih baik dari hari ini untuk hari yang akan datang. Jadi sekali lagi, berani mendonasikan pengetahuan, berani menerima pengetahuan, jangan malu-malu. Jangan ada yang bertanya begini, saya punya ide tapi saya malu mempromosikan. Bagaimana kalau dia malu? Berarti kan harus berani bertanya. Hilangkan itu rasa malu itu, berani bertanya kepada orang sekitar supaya jalannya bisa lebih bagus. Jadi mungkin ini terakhir ya saya mau katakan. Satu lagi pantun ya. Satu lagu pantun. Waduh, kayak pantun ini. Daun beringin, akar terjuntai. Mantap. Kerat dibantu dipatahkan. Cakep. Bukan saya cerdik dan pandai, tapi rasa hormat akan saya persembahkan kepada semua teman-teman, sahabat budaya, pelaku MKM. Mari kita maju terus. Tuhan memberkati kita dalam setiap kegiatan kita. Aduh, luar biasa. Amin, amin ya. Amin. Agak panjang juga pantunnya. Panjang dan banyak.
Lain kali kita juga harus memiliki- siapkan pantun, dan ya. Ungke harus ada pantun. Nah ini dia, tidak apa ya, tidak ada persiapan untuk pantun sebenarnya. Jangan cuma ada pantuk-pantuk ini. Kalau saya tidak tahu pantun. Mau tanya Pak Ungke bagaimana Kak, pesan siapa tahu Ungke juga ada pesan Oh toh? coba dong, Ungke, kalau Oh. misalnya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ungke cuma mau bilang Pak Apa? ibu-ibu toh atau mama-mama yang masih muda. Saya ibu-ibu sama toh? Iya, mama muda dan Atau muda. anak-anak remaja toh? Remaja putri. Ya siapa tahu ada inovasi-inovasi baru toh, jadi bisa dikembangkan. Jangan malu-malu seperti tadi Pak Kadis bilang toh. Seperti ibu ini punya inovasi bikin kue dari sagu. Siapa tahu juga ada dengan tayangan ini ada ibu-ibu yang ingin belajar toh sama ibu Ike toh. Boleh, boleh. Mengembangkan ekonomi keluarga juga. Kedepannya mungkin ini kan ibu, siapa tahu kemari-kemari Ungke juga bisa membuat satu inovasi yang Nah, bukan itu cookies dia. sih tapi iya, harapan Ungke. Kira Ungke mau kolaborasi Jus- dengan jus sagu. ibu Ike misalnya. Boleh sih. Oh kalau boleh mau, sih. iya. Ungke peta nggak galau juga kalau di masalah-masalah kue begini. Jadi bukan hanya di Iya. ladang ya, bukan hanya di Oh, kebun. iya. Kalau Iya. kerajinan-kerajinan Oh, begini boleh lagi Ungke kue-kue mana-mana begini. sih. Ah. Hardware, software, dan kata orang komputer teh, yang keras dan yang lembut Ungke semua Lunak bisa. semua ya, Iya. perangkat lunak, Iya. perangkat keras Iya, semuanya. perangkat keras sama ini Ungke ini dia. Oke, tidak terasa Ungke kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini dalam obrolan budaya. Mungkin karena perbincangan kita yang begitu Iya. hangat, Seru banyak juga perbincangan malam pantun, ini. seru sekali sehingga tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Jadi mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah hadir di malam hari ini. Ada Ibu Yoki Betweike Katiandago, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Kemudian Mo. juga kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Insinyur Sony Kapal MM. Terima kasih banyak sudah bersama kami di malam hari ini. Terima kasih banyak ya, malam baik untuk semua. Salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih juga untuk Ungke yang selalu Kasih menemani juga, Momo. Terima kasih juga setiap Momo. obrolan budaya. Momo selalu undang Ungke kasih juga. Banyak Terima kasih. pengetahuan, Terima banyak kasih. belajar kita berdua ini ya, Ungke. Banyak kreasi nanti. Ungke macam itu. Oke. Baik. Sahabat budaya, sagu yang adalah pangan lokal dari masyarakat Sangihe ketika terus dikembangkan dalam bidang kuliner dan gaungnya bisa terdengar sampai jauh, maka hal ini juga bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, sampai jumpa dalam obrolan budaya selanjutnya.